Ruang Dewa Beladiri. Bab 161 sampai dengan 165. Bab 161. Yesi saudara Wan An. Menanyakan suara En datang satu demi satu, tetapi biarkan Yesi Wen merasa sedikit bingung. Setelah bertanya kepada para murid dari 2000 pavilion Yuge, Yesi Wen tahu bahwa ia telah memerangi Luo Yifan dan hampir membunuh Luo Yifan. Itu sudah tersebar di seluruh Yuanzhong, karena dia pertama kali pergi menemui pendiri Gunung Qingfeng. Sudah terlambat, dan ketika dia kembali, seluruh Yuanzhong sudah mengetahui berita itu. Sensasi seluruh Yuanzhong adalah mukjizat, mitos. Secara umum, Yesi Wen, yang tidak optimis sebelumnya, tidak mengharapkan dia untuk berpartisipasi dalam kontes murid unggulan pintu, dan juga memenangkan ketua, yang belum selesai. Jika hanya dalam kasus ini, Qian Yuge masih merupakan faksi yang tidak diketahui yang dapat dihancurkan kapan saja, tetapi sekarang berbeda. Dalam situasi ekstasi, Yesi Wen hampir membunuh berita Luo Yifan dalam seluruh Yuan. Sensasi sedang terjadi, semua orang mendiskusikan masalah ini. Banyak orang yang tidak dapat dipercaya, tetapi para murid dari murid-murid dalam yang kembali dari Konjak, dan murid-murid inti benih secara kolektif bersikeras bahwa mereka melihat perang dunia antara dua orang, dan Luo Yifan jatuh ke angin. Jika bukan penatua yang tiba-tiba tertembak, kemungkinan untuk minum dan membenci di tangan Yesi Wen. Semua orang akhirnya percaya ini, karena satu orang dapat berbicara, tetapi begitu banyak orang yang secara kolektif digigit, itu tidak mungkin palsu. Apakah mereka bosan, harus membuat lelucon seperti itu dengan semua orang, bermain dengan semua orang? Sehubungan dengan kemungkinan ini, semua orang lebih baik percaya bahwa Yesi Wen benar-benar mengalahkan Luo Yifan, belum lagi bahwa mereka segera menemukannya. Menghadapi rumor ini, Luo Jia, yang diselesaikan dengan cepat di masa lalu. Tidak ada berita yang keluar saat ini, seolah-olah itu benar-benar default. Hal ini membuat hal ini semakin meyakinkan. Ketika banyak orang masih mengejutkan, ada juga banyak orang pintar yang sudah memulai kegiatan. Mereka semua bergegas ke stasiun Paviliun Qiangge, dan beberapa berharap untuk melihat Yesi Wen. Satu benar, beberapa berharap untuk bergabung dengan Paviliun Qiangge, dan beberapa berharap untuk menarik hubungan. Set dekat, tentu saja, ini juga mata-mata dari faksi utama. Orang-orang ini terus menonton di pinggiran Paviliun Qiangyu. Saya berharap melihat sesuatu. Sekarang Yesi Wen akhirnya kembali, dapat dipastikan apakah berita itu rumor atau benar. Namun, ketika saya melihat sosok jelas dari jejak Yesi Wen ketika dia kembali, mereka sudah menduga bahwa ini hanya mungkin bagi para murid Tao sejati. Murid-murid misterius ingin memiliki kekuatan magis. Ini terbang. Jika mereka masih skeptis tentang berita itu, maka semua orang sekarang yakin bahwa Yesi Wen takut bahwa dia telah dipromosikan ke kebenaran, dan bahwa dia tahu cara terbang dengan begitu bebas. Yesi Wen pasti seorang ahli kebenaran. Tiba-tiba banyak murid yang lebih rajin. Yesi Wen juga mengabaikan orang-orang yang berusaha dekat dengannya, tetapi berjalan langsung ke Paviliun Qiangge setelah mengetahui bahwa berita itu menyebar. Yesi Wen sangat tenang dan itu normal. Di dunia, kekuatan siapa yang kuat, siapa yang bisa mendapatkan perawatan seperti itu, belum lagi. Dalam pandangan mereka, Yesi Wen sudah menjadi penguasa kebenaran. Di dinasti Yuan, murid-murid sejati hanya beberapa ratus. Terlebih lagi, Yesi Wen sudah menjadi murid sejati ketika ia masih muda. Masa depan tidak terbatas. Bahkan ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesi Wen mungkin dapat dibandingkan dengan 4 pro murid. Pertumbuhan di masa depan tidak terbatas. Sekarang, kecuali jika diperlukan, banyak orang tidak ingin menyinggung Yesi Wen. Tidak masalah. Sebelumnya, karena Yesi Wen juga orang bawaan, dan sangat kuat di mata banyak orang, tetapi di mata lebih banyak orang, itu hanya sekelompok semut, tetapi Yesi Wen adalah salah satu semut yang lebih kuat. Tapi sekarang berbeda. Yesi Wen dari tingkat kebenaran pasti memiliki kemampuan untuk sejajar dengan mereka. Ketika Yesi Wen berjalan setengah jalan,
dia melihat para pejabat puncak paviliun Qiangge yang telah menerima berita itu. Adik laki-laki, kamu sangat baik-baik saja. Sosok pertama menabrak, dan diam-diam berjongkok di bahu Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak bersembunyi, dan membuka mulutnya dan tersenyum. Pada saat ini, Yan Qiling dan yang lainnya menatap mata Ye Xiwen dengan sedikit kekaguman. Bahkan Ye Feng, meskipun tidak kagum, karena Ye Xiwen masih merupakan adik laki-lakinya, tetapi dia belum membawanya saat ini. Anak itu, tetapi statusnya sama, hanya memandang Ye Xiwen tidak jauh. Pada saat ini, saya berani bermain dengan Ye Xiwen, dan hanya saudara perempuan saya yang kedua Ye Ruxue, mungkin hanya dalam hati Ye Ruxue, Ye Xiwen tidak peduli seberapa kuat, dia masih adik laki-laki dalam kesannya, tidak ada yang berubah. Sekarang seluruh Yuanzong berbicara tentang bisnismu, dan aku mengatakan bahwa kamu telah membersihkan Luo Yifan. Ye Ruxue berkata dengan sangat bersemangat kepada Ye Xiwen. Ye Xiwen sangat populer, dia juga merasa terhormat. Semua orang berkata sepanjang jalan, dan berkata sebentar, semua orang pergi, dan tidak terus tinggal, dan tak lama kemudian hanya ada dua saudara laki-laki Ye Feng dan Ye Xiwen di ruangan itu. Kamu sedang menjadi pusat perhatian sekarang, tetapi kamu telah menjadi target publik. Aku takut mata Yuanzong akan menatapmu di masa depan. Ye Feng berkata dengan khawatir bahwa dia tidak sejelas Ye Ruxue. Kepercayaan dan keceriaan yang tidak masuk akal untuk Ye Xiwen. Dia harus lebih banyak berpikir, dia selalu menjadi saudara tertua dari keluarga, dia harus memiliki lebih banyak hal untuk dipikirkan daripada adik-adiknya. Lihatlah dan lihatlah, bagaimana mungkin mereka masih. Ye Xiwen mencibir. Jika mereka berencana untuk memiliki tangan hitam, maka aku bukan vegetarian. Apa yang kamu rencanakan dengan keluarga Naluo, kupikir mereka tidak akan menyerah. Adalah Ye Qiwen yang dapat menebak bahwa Ye Feng, yang berada di luar biro, dapat menebak bagaimana hal itu dapat dilihat di Luo Jiaping. Sulit untuk ingin tahu. Meyakinkan, hal-hal Luo Jia, aku tidak takut. Ye Xiwen berkata, aku takut mereka akan berurusan denganmu, maka masalahnya akan besar. Setelah Ye Xiwen sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan kebenaran, ia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi Ye Feng masih jauh lebih buruk. Jika Luo Jia ingin menargetkan mereka, mereka mungkin benar-benar kehilangan banyak. Jangan khawatir, kita tidak punya masalah, kita bukan kesemek yang lembut, Sovereign Master juga akan melindungi kita. Ye Feng berkata sambil tersenyum, ada Lin Zantian, tetapi tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah semua, ada kekuatan besar di belakang cabang Gunung Qingfeng di Lin Zantian. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tidak begitu khawatir. Setelah berbicara dengan Ye Feng sebentar, Ye Xiwen juga kembali ke kamarnya dan mulai mundur. Kali ini, dia belajar banyak hal dan butuh waktu untuk perlahan-lahan menyadari perasaannya. Meskipun kekurangan Lingxi, perasaannya jauh lebih lambat, tetapi masih jauh lebih cepat daripada banyak orang. Waktu 1 hari berkedip, dan sentimen Ye Xiwen pada Tao telah banyak diselesaikan. Namun, Ye Xiwen tidak terus mundur, karena ia mendapat kabar, Luo Yifan akhirnya keluar, tidak lagi bersembunyi di stasiun keluarga Luo, dikatakan bahwa ia membawa misi ke Laut Cina Timur untuk membasmi Laut Cina Timur sebagai bajak laut, hiu gila 10-3. Pencuri 13 pencuri adalah di antara banyak perompak di Laut Cina Timur, mereka lebih terkenal, karena kekuatan mereka sangat kuat. Nama pencuri itu 13 pencuri adalah karena bajak laut ini 10-3 bersaudara dari nama keluarga yang berbeda. Bos dari pencuri 13 pencuri sebenarnya adalah master tingkat kebenaran, dan 12 orang lainnya juga merupakan puncak Jiuxiong bawaan. Rata-rata orang meninggal, sangat sulit. Di Laut Cina Timur banyak orang sudah lama ingin memusnahkan mereka, tetapi banyak orang tidak bisa mengalahkan mereka, dan mereka telah mengalahkan mereka, dan mereka telah menjadi sombong selama bertahun-tahun. Luo Yifan berencana untuk mengambil alih tugas ini dan pergi untuk menyembunyikan pusat perhatian. Di Zhongmen,
dia dituduh membunuh Ye Xiwen, dan banyak dari mereka berasal dari para penatua, jadi dia harus pergi keluar untuk bersembunyi segera. Berita ini relatif rahasia, tetapi masih di tangan Ye Xiwen. Jika sebelumnya, tidak akan ada berita 1,5 bintang jatuh ke tangan Ye Xiwen, tetapi dengan peningkatan besar kekuatan Ye Xiwen di mata banyak orang telah menjadi orang yang cukup berat. Banyak orang bersedia untuk memberitahu Ye Xiwen berita seperti itu, dengan imbalan niat baik Ye Xiwen, dan banyak orang adalah musuh Luo Yifan, untuk menghapus Luo Yifan dengan tangan Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen tidak keberatan. Poin kuncinya adalah setelah menghapus Luo Yifan, itu bisa dianggap sedikit pengakuan. Meskipun Luo belum merasa malu, itu masih merupakan ancaman yang sangat besar, tetapi bagi Ye Xiwen, satu demi satu, dapat solusinya sedikit. Setelah mendapatkan berita itu, Ye Xiwen juga diam-diam berkemas dan pergi di jalan. Meskipun dia ingin membunuh Luo Yifan, dia tidak ingin ditangkap oleh pegangan untuk menyerangnya. Itu seperti Luo Yifan, Zhang Chengyu, tetapi ketika dia menghadapi tuduhan para penatua di Zhongmen, dia masih harus pergi keluar untuk menghindari pusat perhatian, dan dia bisa melihatnya. Zhongmen bukan tanpa aturan, hanya ingin mengepakmu. Lakukan hal semacam ini atau berhati-hatilah. Selain itu, Pulau Qianji juga berada di Laut Cina Timur. Setelah Ye Xiwen pergi ke Gongde Hall untuk peta Laut Cina Timur, Ye Xiwen tidak berhenti, dan bahkan berangkat ke Laut Cina Timur pada malam hari. Bab 162. Ukuran Laut Cina Timur tidak terbatas, dan sulit untuk melihat ujungnya. Di atas langit, Ye Xiwen berjalan di atas pelangi, memutar peta di tangannya, melindunginya dengan elemen nyata, tidak diledakkan oleh angin. Ukuran Laut Cina Timur sulit untuk dihitung, dan dihitung dalam ribuan mil. Ini hanya rentang yang diketahui kerajaan Dayue. Ada kisaran puluhan juta mil, dan 1 yuan memiliki grafik yang relatif lengkap. Hanya 1 juta kilometer persegi di dekat pantai. Ruang lingkup Laut Cina Timur, seperti yang dikenal oleh negara Dayue, sebenarnya hanya sudut seluruh Laut Cina Timur. Ukuran Laut Cina Timur bisa dibayangkan. Peta Laut Ye Xiwen, yang telah ditukar dengan ratusan arwah Tiongkok, juga memiliki posisi 13 pencuri hiu. Ini mungkin rahasia yang sulit ditemukan orang biasa, tetapi seharga 1 yuan. Untuk raksasa seperti itu hanya masalah tangan. Lagi pula, penguasa bidang dunia nyata memang dewa yang tidak mungkin dicapai oleh orang kebanyakan, tetapi bagi Yuanzong, ia hanya bersedia berurusan dengan Anda. Oleh karena itu juga banyak upaya untuk menyelamatkan Ye Xiwen. Anda tidak perlu mencari keberadaan Luo Yifan, dan langsung menuju ke arah pencuri ke-13 hiu. Ada beberapa cacat pada wajah untuk mendapatkan angin laut. Ye Xiwen setengah menyipit, dan ada pelindung tubuh nyata di sekitar tubuh, sehingga angin laut bertiup dengan nyaman, tetapi tidak akan melukai tulang. Laut Cina Timur ini terlalu besar, kata Ye Xiwen, dengan emosi. Di mana ini? Kata Ye Moi dengan senyum menghina. Yang paling luas adalah lautan bintang. Jarak antara setiap bintang jauh melebihi imajinasimu. Jika itu adalah orang yang sama di dunia seni bela diri yang sebenarnya, jarak antara bintang-bintang hanya akan dimainkan pada sapi, tetapi Ye Xiwen secara alami berbeda. Saya juga tahu tentang akal sehat ini. Menurut lampiran pada peta Laut Cina Timur, ada banyak kekuatan di Laut Cina Timur. Selain bajak laut itu, ada banyak sekte yang tersebar. Meskipun tidak lebih dari 1 yuan, ada beberapa kekuatan utama, tetapi mereka semua memiliki fitur khusus mereka sendiri. Terlebih lagi, di kedalaman Laut Cina Timur, masih ada Zhongmen yang sangat kuat. Ada banyak keraguan yang lebih buruk daripada 1 yuan. Ada banyak sekte tirani yang menempati daratan. Pulau itu berkembang pesat di sana. Kata Ye Xiwen, ada banyak monster, dan mereka juga kekuatan teroris. Secara keseluruhan, mereka semua adalah orang-orang yang tidak diyakinkan oleh hukum raja. Tapi obat roh laut dan harta surgawi ini tidak ada habisnya,
jadi monster dan perbaikan yang tersebar di dalamnya adalah tirani. Kata Ye Siwen, ada juga banyak spiritualitas di dasar laut, bahkan lebih tinggi daripada kualitas di darat. Tapi pada dasarnya itu telah dibersihkan oleh berbagai monster di laut, tetapi kekuatanmu tidak cukup kuat. Kalau tidak, akan jauh lebih mudah untuk menjarah roh-roh monster itu. Kata Yemo dengan kasihan. Monster level bawaan memiliki kebijaksanaan luar biasa, dan monster level sebenarnya. Ini benar-benar tidak berbeda dari manusia, mereka akan mengorganisir monster level bawaan untuk membentuk pasukan. Pembagian wilayah di laut tidak lebih buruk dari manusia, melainkan peradaban yang berbeda. Setelah membunuh Luo Yifan, kamu bisa berlatih di sini selama sebulan. Perbaikanmu pasti akan ditingkatkan. Setelah membunuh Luo Yifan, kamu akan membunuh semua perompak. Bajak laut ini telah berada di Laut Cina Timur selama bertahun-tahun, dan pasti ada cukup banyak harta yang terakumulasi. Seharusnya ada banyak batu kelas atas, yang hanya untuk Anda tanam. Kata Yemo. Ngomong-ngomong, Pulau Qianji juga ada di Laut Cina Timur, juga sangat nyaman untuk bergegas, lebih baik kembali dan pergi. Dan para perompak di Laut Cina Timur seperti Pasir Gangga. Pembunuhan tidak bersih, hanya membunuh mereka untuk orang-orang, dan menjarah cukup banyak lingxi untuk penanaman. Anda juga dapat mengasah dengan banyak pembunuhan dirimu sendiri. Kecepatan Ye Siwen terbang lebih cepat, dan segera daratan di belakangnya perlahan tidak terlihat. Hei, Ye Siwen bergegas ke badai, cuaca di laut berubah lebih cepat daripada anak itu mengubah wajahnya. Ye Siwen tidak memiliki perlawanan keras. Badai ini benar-benar mengerikan. Setelah aura menyapu terbang, orang-orang Tianwu akan digantung oleh antusiasme, dan kuat bawaan akan sulit untuk berdiri. Tubuh Ye Siwen ditutupi dengan lapisan elemen nyata, dan setelah dia melindungi dirinya sendiri, dia terjun ke laut. Dibandingkan dengan angin di laut itu begitu luas, seluruh dasar laut sangat sunyi. Itu tidak terganggu oleh ombak besar di laut. Namun, tidak ada jejak cahaya di laut sama sekali, karena tidak ada cahaya di atas seluruh lautan air. Di mata Ye Siwen, itu hanya bisa dilihat sedikit. Ini hanya beberapa meter jauhnya. Di kejauhan, ada perasaan diam dan rasa takut. Ayah, semburan tercekik, diikuti oleh bayangan hitam besar bergegas menuju Ye Siwen. Mungkinkah bayangan hitam besar membuka mulut berdarah dan menggigitnya ke arah Ye Siwen? Ye Siwen dengan cepat melangkah di bawah kakinya. Dibandingkan dengan tanah, masih ada beberapa perbedaan dalam air. Meskipun berada di ranah jalan yang sebenarnya, itu bisa di dalam air. Bernafas, berjalan di dalam api, tetapi itu hanya kekuatan supernatural, meskipun kuat, tetapi dibandingkan dengan makhluk bawah laut yang asli, tidak ada yang sebanding dengan Xing. Mereka bukan kekuatan supranatural, mereka hanya naluri, tidak peduli apa yang fleksibel dalam air, apalagi akan banyak drop. Setelah merasakan bayangan hitam besar, Ye Siwen tiba-tiba bergegas kembali dan membuat gelombang air di dalam air, yang mampu menghindari mulut besar berdarah. Ye Siwen segera meringkas elemen asli ke dalam matanya, dan tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari matanya, dan penglihatannya meningkat pesat. Ini memperjelas benda apa itu. Itu adalah raksasa hitam dengan panjang 100 kaki, dan semuanya hitam dan hitam. Kedua mata besar itu seperti ukuran piring, dan cahaya dari kain merah tua. Ye Siwen harus menghirup udara dingin. Ini adalah ular misterius yang hidup di air. Dia melihat catatan ular misterius yang hidup di air ini dalam catatan lain-lain. Ular misterius yang hidup di dalam air ini juga terkenal di antara ras ular tak berujung di dunia. Ular misterius air dalam hanya bertahan hidup di parit laut dalam. Kekuatannya mengerikan. Ular misterius Blackwater yang lahir sudah bawaan. Ular dewasa roh hitam adalah monster horor tingkat sejati di lautan. Ini juga merupakan tiran dari kesombongan. Beberapa ular hitam air misterius telah menelan semua harta alam, dan mereka memiliki kesempatan untuk mengubahnya menjadi naga.
Itu sudah sangat mengerikan, dan satu jenis naga bisa membuat kekacauan $1. Dan ular misterius laut dalam ini tampaknya dibangunkan oleh badai di atas, bangun dari tidur di laut dalam. Ye Siwen, ini adalah pertemuan yang jarang terjadi. Ular misterius air dalam ini ada di seluruh tubuh. Ular misterius air dalam ini awalnya di laut dalam. Anda sama sekali tidak. Sekarang karena badai ini, dan tubuhnya hanya setelah 100 kaki, itu berarti bahwa belum lama sebelum dewasa. Seharusnya tidak lama sebelum itu masuk kebenaran. Kata Ye Mo bersemangat. Tingkat keparahan ular misterius air dalam berbanding lurus dengan panjang tubuh. Ular misterius air dalam orang dewasa adalah bentuk tubuh ular misterius air dalam yang baru saja memasuki kebenaran. Akan lebih dari 100 kaki. Setelah memasuki jalan yang benar, panjang ular misterius air dalam ini dapat ditingkatkan hingga 200 kaki, sehingga setiap kali keterampilan diperdalam, setelah kulit selesai, bentuk tubuh akan meroket, dan ular misterius air dalam yang paling kuat memiliki hampir 1000 kaki tubuh dan tidak dapat melihat kepala dari jauh. Melihat pria besar ini, Ye Siwen takut untuk berbalik di tempat. Ini bukan lawan sama sekali, saya takut bahwa saya akan dibunuh oleh ekor. Namun, bahkan ular dalam air misterius yang baru saja melangkah ke kebenaran lebih sulit untuk ditangani daripada orang kebanyakan, biasanya. Elemen nyata dalam tubuh sebenarnya sebanding dengan ukuran tubuh. Semakin besar tubuh, semakin banyak yang bisa disimpan. Semakin banyak yuan, semakin banyak manusia lebih dari 1 meter, tetapi ular misterius laut dalam ini panjangnya 700 meter, beberapa ratus kali lebih banyak dari manusia, dan unsur-unsur sejati yang terkandung dalam tubuh ratusan kali lebih banyak manusia. Selain itu, tubuh monster selalu lebih kuat dari manusia, lawan ini tidak sulit untuk dihadapi. Hei, jauh, aku bisa mendengar jeritan ular misterius air dalam, membuka mulut darah, taring sensasi, Simpson putih, tajam, jika digigit, aku takut sekejap itu akan digigit dan dikenakan, benar-benar mengerikan. Binatang buas dari dunia memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, dan Ye Siwen bahkan dapat merasakan dewa ganas dari wajahnya. Ye Siwen segera menembak, menghancurkan telapak naga, menyelam ke dalam naga, kalajengking naga. Besar, telapak tangan Ye Siwen berubah menjadi cakar naga dan hidup menuju gigi ular misterius air yang dalam. Boom! Ye Siwen hanya merasa lengannya seperti beton bertulang. Raungan besar, langsung membanting gelombang air. Orang yang dihujani sebenarnya adalah Ye Siwen. Ular misterius yang hidup di laut dalam ini sama sekali tidak mengerti seni bela diri, hanya karena tubuh yang kokoh dan kekuatan horor yang mengerikan yang dapat mengusir serangan Ye Siwen. Monster ini benar-benar unik, jauh dari sebanding dengan manusia. Ye Siwen tidak bisa membayangkan bahwa jika ular misterius laut dalam ini benar-benar baik-baik saja, setelah mempelajari semua jenis seni bela diri, betapa mengerikannya itu. Ular misterius yang dalam air itu membuka mulutnya dan membuka mulutnya, tetapi itu hanya teriakan panjang, berubah menjadi pedang air di laut dan ditembakkan ke Ye Siwenji. Pedang air ini hampir lebih tebal dari yang lain. Bab 163. Naga itu bergoyang. Naga-naga Ye Siwen bergoyang, dan langit penuh dengan telapak tangan. Di udara terhalang, dan pedang air meraung, dan mereka semua dipukuli oleh telapak tangan. Untuk menghadapi lelaki besar ini, tidak ada yang bisa digunakan sebagai trik, tapi itu hanya bisa dimakan keras, tapi itu hanya orang seperti Ye Siwen. Bagi kebanyakan orang, ekornya ditarik lebih awal. Kekuatan ular misterius laut dalam ini sangat besar. Di darat, seekor gajah takut dia tidak bisa memegangnya lagi dan akan dibunuh seumur hidup. Gores. Ekor besar ular misterius air dalam ini menghantam air dan bergegas menuju Ye Siwen. Hancurkan! Teriak Ye Siwen, dan ketiadaan bulan menghancurkan pisau yang menyilaukan, dan langsung memotong gelombang air. Ye Siwen langsung terbang ke depan ular misterius air dalam ini. Ular misterius yang hidup di laut dalam itu tidak mengatakan apa-apa, dan ekor besar lahir dan merokok. Saya ingin membunuh Ye Siwen secara langsung.
Boom! Ye Xiwen bergegas ke ujung naga. Dampak kekuatan besar secara langsung mengambil gelombang air yang tak terbatas di dalam air, dan lapisan dai hancur. Ye Xiwen hampir sekali lagi dibombardir, dan dia memperbaiki dirinya dengan cermin Tianyuan. Ini tidak ditarik, diam-diam mengeluh, dan monster ini berjuang keras, aku benar-benar memintanya. Tangan! Teriak Ye Xiwen, cermin Tianyuan dalam tubuh terbang keluar seketika, dan cahaya berdarah terbang keluar, dan langsung terbang di atas ular misterius air yang dalam. Cahaya darah bersinar pada ular misterius air yang dalam. Di atas, Zizi. Ketika darah dari darah ini menyinari tubuh ular misterius laut dalam, elemen nyata yang terkandung dalam ular misterius laut dalam dengan cepat terkikis oleh darah-darah, langsung menyinari dagingnya. Tiba-tiba artikel ini ular misterius yang hidup di laut dalam membuat ledakan jeritan, darah dan daging terkorosi, dan daging serta darah yang rusak berubah menjadi darah. Dari belakang baru ke cermin Tianyuan, cahaya cermin Tianyuan lebih sejahtera. Semakin kuat, sosok Yemo, canggung, seperti cahaya hitam, terbang di atas cermin langit, dan tangan kecil itu terus mencubit segel. Kekuatan cermin Tianyuan terus meningkat, dan itu mulai melahap darah ular misterius air dalam. Hahaha, ini sangat keren. Yemo berteriak dan menari. Ye Xiwen tidak ragu-ragu pada saat ini. Pisau panjang itu langsung melesat dan masuk ke tubuh ular misterius laut dalam ini. Menyengat sedikit, pisau panjang itu menghantam, dan Ye Xiwen juga masuk dan bergegas ke tubuh ular misterius yang hidup di air. Hei! Seluruh tubuh ular misterius yang hidup di laut dalam itu mulai bergerak, dan kekacauan yang gila, ribuan pon air laut dipukuli olehnya, dengan kejam. Tapi Yemo sama sekali tidak bergerak. Dengan belenggu hukum, kekuatan mengerikan Tianyuan Mirror sepenuhnya terungkap saat ini. Di bawah kendali Yemo, Tian Yuan Jing tidak lebih buruk dari kebenaran. Ini benar-benar berantakan. Menurut Yemo, ini karena Tianyuan Mirror baru saja bangun dari tidur tanpa akhir, jadi hanya kekuatan ini, selama ada akumulasi energi yang cukup, dapat dengan cepat memulihkan daya. Seiring Tianyuan Mirror menyerap lebih banyak dan lebih banyak darah dari ular misterius yang hidup di air, pola hua pada cermin Tianyuan mulai menjadi semakin aneh. Pisau panjang Ye Xiwen menari-nari liar di tubuh ular misterius yang hidup di dalam air. Jeroan ular misterius yang berada di dalam air telah dihancurkan oleh Ye Xiwen, meskipun kulit ular misterius air hitam itu sangat keras dan tangguh. Tetapi organ dalam tidak jauh lebih kuat dari rata-rata ular. Ular misterius air dalam ini berjuang untuk sementara waktu, dan akhirnya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Ye Xiwen membawa nedan seukuran kepalan tangan dari tubuh ular misterius air dalam. Ye Xiwen akhirnya menghela nafas lega, ular misterius yang hidup di dalam air ini memang sangat sulit untuk ditangani, monster seperti itu di laut dalam tidak tahu berapa banyak. Setelah kematian ular misterius yang hidup di air dalam itu, darah di tubuhnya dengan cepat diserap oleh cermin Tianyuan, dan ada tanda-tanda lapisan pingsan, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum cermin Tianyuan dapat dibandingkan dengan kebenaran. Kekuatan besar. Jika kekuatan Tianyuan Mirror dapat dibandingkan dengan kebenaran, maka kekuatan Ye Xiwen sendiri pasti akan memiliki lompatan, dan kemudian ia benar-benar dapat bersaing dengan kebenaran. Ular misterius air dalam ini ada di seluruh tubuh. Ye Mozen berkata sambil tersenyum, menyerap begitu banyak darah, suasana hatinya juga banyak, hanya bisa dibuat menjadi naga racun untuk mengendalikan bendera air. Ke ular misterius air dalam Sing yang beracun itu fundamental. Setelah latihan, penguasa kebenaran akan mati, dan penguasa kebenaran itu sangat toleran, dan Anda akan membunuh beberapa ular misterius laut dalam atau racun lain di masa depan. Akan sangat ditingkatkan, atau lebih dari beberapa sisi, Anda juga dapat membentuk arai bendera, kekuatannya tidak ada habisnya. Petik 2. Kamu akan memperbaiki. Ye Xiwen terkejut. Tentu saja, meskipun ini bukan yang terbaik dalam diriku, tetapi menyempurnakan naga racun untuk mengendalikan bendera air, bagiku, itu hanya masalah tangan saja. Kata Yemo dengan bangga.
Tapi ini mengharuskan kamu untuk bekerja sama. Yemo berkata, aku punya penghilang Tiandi di sini, lihat itu. Ini adalah hukum dari keberadaan besar dunia. Mengatakan bahwa Yemo akan memasukkan aliran informasi ke dalam pikiran Ye Siwen mulai dengan gila memahami bagian Kaisar Surga ini, dan ruang misterius dalam pikiran Ye Siwen tiba-tiba mulai menganalisis. Ye Siwen tidak menganggur dan langsung menghancurkan bagian dalam dan dari ular misterius yang hidup di dalam air dan mulai menyerapnya. Meskipun ular misterius yang hidup di dalam air ini hanya merupakan perbaikan serius dari kebenaran, tetapi tubuhnya sangat besar, di antara bagian dalam dan ia mengandung energinya 10 kali atau bahkan puluhan kali lipat dari yang bergerak cepat. Ye Siwen segera merasa bahwa aliran energi mengerikan mulai mengalir di dalam tubuhnya. Ye Siwen harus mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan energi kengerian ini, sementara juga memahami Tiandi Refined. Untungnya, Ye Siwen telah lama terbiasa dengan model ini. Sejak mendapatkan ruang misterius, Ye Siwen menjadi terbiasa dengan ini. Roh dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing tidak terpengaruh. Kulit ular besar dan tulang ular yang ditinggalkan oleh ular misterius yang dalam air, gigi dan sebagainya dengan cepat dibawa ke cermin Tianyuan. Yemo juga masuk ke cermin Tianyuan dan mulai bekerja sama dengan Ye Siwen. Meskipun dia juga mengerti metode pemurnian, dia sendiri adalah instrumen, dan tanpa kemampuan ini, dia harus membiarkan Ye Siwen bekerja sama. Ye Siwen mencerna energi ular misterius air dalam di dalam tubuh, sambil memahami penghilang Tiandi, sambil terus-menerus memperbaiki naga beracun untuk mengendalikan bendera air. Ketika hampir tidak ada waktu gratis, cermin Tianyuan dikelilingi oleh kepala Ye Siwen dan didistribusikan. Semburan tekanan mengusir beberapa monster di laut dalam, sehingga mereka tidak berani mendekat. Di masa lalu, 1 menit dan 1 detik, tidak ada waktu untuk berlatih di laut dalam, dan saya tidak tahu sudah berapa lama. Ye Siwen benar-benar membuka matanya, dan momentum kuat muncul dari tubuh Ye Siwen, gelombang air yang tak ada habisnya. Dipukuli, kekuatan Ye Siwen akhirnya melonjak ke puncaknya. Jika Ye Siwen hanya bisa membandingkannya dengan jangka menengah kebenaran, sekarang Ye Siwen menyerap bagian dalam dan dari ular misterius air dalam. Kultivasi telah naik jauh-jauh dan sekarang cukup untuk mencocokkan puncak kebenaran. Dan ranah Ye Siwen telah mencapai ranah kesempurnaan bawaan, dan dimungkinkan untuk benar-benar melintasi jalan nyata kapan saja. Berkat kekuatannya sendiri, Ye Siwen sekarang cukup untuk menyapu tuan kebenaran manapun. Sulit bagi kedua tuan untuk membawanya, dia bisa mundur. Pada saat yang sama, bendera air pengontrol naga racun akhirnya disempurnakan, dan di cermin Tianyuan, sebuah sehitam, bendera kecil yang aneh dan tidak mencolok terlepas darinya, terbang ke tangan Ye Siwen, langsung dikurangi menjadi seukuran telapak tangan, dengan bebas kamu Siwen dapat sepenuhnya dikontrol. Ini adalah instrumen pertama yang disuling Ye Siwen. Ini sangat kuat, dan gas beracun yang dikeluarkan cukup untuk sepenuhnya membunuh kebenaran. Kebenaran akan terluka parah. Bendera air naga pengontrol racun ini sendiri adalah sejenis sistem pemurnian yang dicatat dalam Kilang Tiandi, yang berisi banyak metode pemurnian dan berbagai trik dari berbagai instrumen. Tunggu, jika kamu menyebarkannya, itu sudah cukup untuk menyebabkan kegilaan dari seluruh dunia nyata, dari bawah ke arwah. Jalan menuju Tao memiliki metode pemurnian yang lengkap. Ini adalah orang yang menciptakan Tiandi halus dan tidak pernah melupakan Yemo. Untuk menggambarkannya dengan kata-kata agung memang merupakan keberadaan yang hebat. Metode pemurnian sebenarnya dari bendera air pengontrol naga racun adalah dengan langsung membantai naga racun dalam keluarga naga asli. Naga racun memurnikan naga racun untuk mengendalikan bendera air. Ye Siwen sekarang tidak berani berpikir bahwa naga racun adalah naga asli. Seorang anggota, Anda dapat menyodok diri Anda dengan jari, dan naga racun yang dikendalikan oleh ular misterius laut dalam, meskipun itu hanya produk rumahan, tetapi tidak diragukan lagi kekuatannya sangat besar. Sekarang dengan bendera air naga kontrol racun,
Ye Siwen bahkan berani mengalahkan dua tuan jalan nyata, memiliki kesempatan untuk menang. Ye Siwen membuka matanya dan mengambil sudut mulutnya. Sudah waktunya untuk menemukan Luo Yifan untuk menyelesaikan akun. Bab 164. Di kaki Ye Siwen, ia berjalan di sepanjang cahaya pelangi sampai ke posisi pencuri 13 yang ditandai oleh Hai Tuwei. Rao memiliki peta, dan Ye Siwen juga terbang selama sehari semalam, yang bisa mencapai sarang dari 13 pencuri hiu. Pencuri itu 13 pencuri, harusnya ada di sini, tidak tahu bahwa Luo Yifan telah tiba, aku akan melihatnya. Ye Siwen melihat jauh, ini adalah pulau kecil, tidak ada pulau besar ini bukan dermaga kecil. Ada banyak kapal perompak di sekitar dermaga. Banyak perompak berada di pesawat ulang-alik. Perompak ini juga ahli seni bela diri yang buruk, belum lagi status sedikit pun. Mereka semua adalah tuan dari alam bawaan. Ye Siwen menyembunyikan napasnya dan bersembunyi di balik awan. Tidak mungkin bagi para perompak ini untuk menemukan keberadaannya. Ye Siwen hendak menjatuhkan pelangi, dan ada suara melengking di kejauhan, sebuah pelangi cahaya menjerit di udara, 7 pria dan wanita yang mengenakan jas keras berteriak, dan Ye Siwen tiba-tiba memalingkan matanya, karena dalam hal ini, ia menemukan sosok Luo Yifan. Di antara 7 orang, selain Luo Yifan, ada 2 supermaster dari dunia realisme. Salah satunya terlihat pada 30 tahun terakhir, Feng Lang Senjun, momentumnya menarik dan kemewahan jubah ungu yang luar biasa. Di sisinya adalah seorang wanita yang berusia 20 tahun ke atas dan ke bawah. Dia cantik dan berwarna-warni, dan dia memiliki bubuk tepung, tetapi tampaknya sedikit pahlawan. Selain Luo Yifan dan 2 tuan pria dan wanita ini, 4 lainnya semuanya kecil dan tuan dari dunia kesempurnaan bawaan. Masing-masing dari mereka adalah orang yang penuh sopan santun. Meskipun mereka tidak bisa terbang secara langsung, ada 3 tuan seperti Luo Yifan yang membungkus mereka dengan yuan asli, jadi tidak ada masalah sama sekali. Dari garis kerah mereka, Ye Siwen tahu, ke-6 orang ini sebenarnya adalah murid Tian Fengtang. Hubungan antara Tian Fengtang dan Yi Yuanzong tidak pernah terlalu baik. Ini hanya dapat dianggap baik-baik saja. Ini hanya masalah perjalanan saja. Secara umum, jika para murid dari Yuanzong tidak diperlukan, mereka tidak akan bergaul dengan murid-murid Tian Fengtang. Datang bersama, pikiran Ye Siwen telah banyak berubah. Tidak heran Luo Yifan memulai lebih awal darinya, tetapi itu lebih lambat dari dia datang. Dia biasa pergi dengan murid-murid Tian Fengtang ini. Luo Yifan, kau bilang pencuri ini, 13 pencuri ada di sini. Kata pria yang adalah penguasa Sing. Ya. Disinilah tahta hiu 13 ini terkenal di Laut Cina Timur. Sudah lebih dari 200 tahun. Harta karun di dalamnya benar-benar tak terbayangkan. Lingxi lebih banyak dan terbunuh. Bajak laut ini, bukan saja kita dapat meningkatkan jumlah poin dalam seni bela diri, dan batu spiritual di dalamnya dapat diganti dengan ramuan obat, senjata ajaib, dan ketika Su Simei baru saja menembus bidang kebenaran, ia dapat dengan cepat distabilkan. Luo Yifan kata, "Yah, kali ini, Su Simei melepaskan diri dari nasib hidup dan menerobos ke dunia nyata untuk merayakan dengan kepala bajak laut." Pria yang adalah penguasa Sing, menatap dingin pada bajak laut yang sibuk. Tapi yang terpenting adalah membantu Luo Sikyong untuk membunuh Ye Siwen. Su Simei itu tersenyum ringan, lalu berkata dengan dingin, "Ini persisnya yang terjadi." Luo Yifan berkata dengan senyum kejam, "Aku yakin anak itu bukan lampu hemat bahan bakar. Aku akan melaporkannya, hatiku panas, dan kota ini sangat dalam. Dia juga harus berusaha menyingkirkanku, jadi aku sengaja membocorkannya. Berita itu, beritahu orang-orang, aku ada di pihak pencuri palsu, ketika dia akan segera menerima beritanya. Bahkan jika dia tidak tahu, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu, Buk Sikort mengirim SMS kepadanya." Petik 2. Luo Yijiu mencibir racun yang sangat yin dan terus berkata, jadi dia pasti akan mengikutinya dengan Singge yang ingin menghancurkan akarnya.
Ketika kita memukulnya di pulau ini, aku tertangkap basah, itu adalah kematiannya. Ye Siwen mendengarkan di samping, diam-diam, Luo Yifan ini benar-benar cukup beracun, tetapi juga cukup untuk memahaminya, bahkan membuat racun seperti itu. 3 master kebenaran untuk melingkari dia. Jika sebelum Ye Siwen, aku takut aku benar-benar harus minum dan membenci di tempat. Jika bukan karena kecelakaan Ye Siwen, itu masih terlalu dini untuk mendengarnya di sini. Saya khawatir saya tidak berpikir itu akan menjadi racun Luo Yifan. Kekuatan Ye Siwen, dengarkan kamu, jangan lemah. Kata pria yang adalah penguasa Sing. Seberapa kuat itu? Paling-paling, aku lebih kuat daripada aku. Aku bisa mengemasnya dengan Su Yihan, belum lagi saudara laki-laki Stuart. Saudara laki-laki Situ Feng sudah menjadi orang yang berpikiran ganda. Kamu bisa menekan Ye Siwen kapan saja. Saya mencibir dan berkata, tetapi peningkatan kekuatan Ye Siwen baru-baru ini agak aneh dan sangat cepat, jadi saya berpikir bahwa saya harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Jika tidak, dia menjadi terlalu mengerikan, dan sebelum membunuhnya, Anda juga dapat mencari campurannya, dan menemukan rahasia peningkatan kekuatannya yang cepat. Dia pasti memiliki petualangan apapun, seperti petualangannya. Petik 2. Rencana Luo Yifan ini sangat sempurna, dan dia sudah lama meragukan mengapa Ye Siwen bisa begitu maju dalam kemajuan yang begitu cepat. Sekarang ini adalah kesempatan yang sangat bagus, hanya untuk mengambilnya. Ye Siwen mengerjap. Jika bukan karena fakta bahwa Yin Luo Yifan ada di sini, saya takut orang-orang ini akan benar-benar mengalahkannya. Ya, hal ini adalah masalah beberapa hal. Angin situ menyeringai, kamu dapat membasmi pencuri ini 13 pencuri, kembali ke Zongmen dengan imbalan poin, kamu juga bisa mendapatkan pencuri 13 tahun pencuri harta karun itu, dan jika itu seperti yang Anda katakan, maka Ye Siwen seharusnya benar-benar memiliki kejutan besar, raih saja. Stuart saudara, ayo kita lakukan. Seorang murid Tian Fengtang berkata dengan gembira bahwa dia bisa merampok yang sombong cukup untuk menusuk mereka. Yah, bajak laut biasa itu akan diserahkan kepadamu beberapa, dan Luo Yifan dan Su Simei bertanggung jawab untuk menekan 12 orang lainnya di 13 perompak. Sedangkan untuk bajak laut ke-13, Bos Hiu akan diserahkan kepadaku. Situ Feng berkata, kali ini para perompak telah jatuh ke dalam darah. 5 kekuatan besar berencana untuk bertemu di Laut Cina Timur. Secara alami, mereka harus membersihkan beberapa lalat jahat, hanya membersihkan 1. Oh, sehingga tidak akan ada masalah ketika kamu akan dipersenjatai. Petik 2. Untuk raksasa seperti Yuan Zong Tiantang, bajak laut ini masih belum cukup ancaman, dan bahkan mereka hanya dapat dianggap sebagai beberapa lalat. Tangan. Setelah berteriak Situ Feng, murid-murid Luo Yifan dan Tian Fengtang dan rekan-rekannya turun dari udara, para perompak yang galak yang ada di depan orang-orang ini. Tidak ada perbedaan, 1 pukulan, 1, tanpa kemampuan untuk melawan, dibantai. Ye Siwen menatap orang-orang ini dengan dingin dan membantai para perompak, entah itu bajak laut atau Luo Yifan atau murid Tian Fengtang. Dia adalah musuhnya, dia tidak memiliki godaan sedikit pun. Hanya menyembunyikan bentuk tubuh, mengikuti masa lalu, hati diam-diam menghitung apa artinya menggunakan orang-orang ini ke jaring, tetapi tidak berharap bahwa Luo Yifan benar-benar mengenal murid-murid Tian Fengtang, dan hubungannya tampaknya cukup baik. Tapi bagaimana dengan dia, karena itu adalah musuh, semuanya akan musnah. Hanya ada beberapa rencana yang tersisa di pikiran Ye Siwen. Di antara orang-orang ini, yang paling sulit untuk dihadapi, tidak diragukan lagi, seharusnya gaya Situ ini, kekuatan sebenarnya dari dualitas, mereka lebih tinggi daripada Luo Yifan. Jika sebelumnya, Ye Siwen tentu saja tidak kembali berpaling, tapi sekarang berbeda. Dengan naga racun yang mengendalikan bendera air, Ye Siwen memikirkannya, masih ada harapan kecil, dan intinya adalah bahwa gaya Situ lahir pada awalnya. Mereka ingin menyergap Ye Siwen, dan Ye Siwen memberinya anti penyergapan,
meninggalkan Luo Yifan dan yang lainnya untuk tinggal dalam satu gerakan. Dengan bantuan Tian Fengtang dan yang lainnya, para perompak di pantai sama sekali bukan lawan, dan mereka dengan cepat dibantai. Lalu Luo Yifan dengan cepat pergi ke kedalaman pulau. Sue dan pergi. Ye Siwen perlahan-lahan mengikuti, menggantung jauh, dan menjaga jarak 1 kilometer. Meskipun dipisahkan oleh jarak 1 kilometer, itu hanya upaya sejenak untuk Ye Siwen untuk kembali. Tidak ada hal seperti itu. Apa kesulitannya? Bagi mereka yang telah mencapai Ye Siwen, jarak antara jarak ini dan beberapa meter tidak terlalu besar, Anda selalu bisa melakukannya. Semua orang pergi jauh-jauh, para perompak yang menghalangi mereka sama sekali bukan lawan, dan segera mereka dipenuhi dengan mayat para perompak sepanjang jalan. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Segera, Ye Siwen mengikuti kedalaman pulau, yang berbeda dari imajinasi Ye Siwen. Jauh di tengah-tengah pulau, itu sebenarnya sekelompok besar istana, dengan skala yang cukup besar, total 13, adalah tempat di mana 13 pencuri hiu Sam tinggal. Namun, Ye Siwen segera lega, para perompak di dunia ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Ini bukan manusia normal. Di mata orang-orang biasa, mereka semua adalah dewa tanah. Namun, dibandingkan dengan kelompok istana Yi Yuanzong, itu jauh lebih buruk. Drama mendasar bukanlah hal yang sama. Tidak ada jejak keabadian. Sebaliknya, di luar hanya luar biasa, tetapi mirip dengan istana kaisar. Jika Anda membuka mata, Anda dapat melihat bahwa ada banyak keluhan dan keluhan melayang di atas seluruh kelompok istana. Booming. Ayah, momentum mengerikan keluar dari istana. Siapa? Aku berani menikahiku dengan Shark Island. Hidup ini seperti petir. Hiu gila. Ye Siwen berkedip dan berkata. Bab 165. Hiu gila. Ye Siwen berkedip dan berkata. Pencuri palsu. 13 pencuri adalah nama-nama dari 13 orang. Satu-satunya adalah hiu yang berteriak, tetapi bosnya adalah yang paling kuat dan paling terkenal. Nama pencuri itu, 13 pencuri yang dipanggil dari waktu ke waktu. Julukan pemimpin pencuri, 13 pencuri adalah hiu gila. Setelah ratusan tahun, tidak ada yang ingat apa yang disebutnya. Setelah beberapa saat, ada elemen nyata yang mengerikan di kompleks istana. Oh bergerak, seluruh dunia tampaknya berada di depan Yuan nyata yang mengerikan ini. Aura tak berujung mengembun menjadi bom ketahanan, dan segera bergegas menuju Luo Yifan dan yang lainnya. Boom! Bom aura meledak dan menghancurkan badai yang tak berujung di tanah. Ye Siwen melihat itu semua di kejauhan. Tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa Luo Yifan dan yang lainnya akan dihujani oleh pukulan ini. Meskipun pukulan ini sudah berakibat fatal bagi tuan dari alam bawaan, tetapi untuk master cara nyata, pikirkan biarkan mereka terluka, tetapi mereka masih jauh lebih buruk. Benar saja, asap dan debu tersebar, Luo Yifan dan yang lainnya tampak utuh, dan pada saat ini, dalam kelompok istana, sosok 13 pencuri keluar dan bergegas menuju Luo Yifan dan yang lainnya. Ye Siwen tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama, tetapi benar-benar masuk dan memasuki sarang tua dari 13 hiu-hiu. Bagaimana bisa perompak yang tersisa menjadi lawan Ye Siwen, dan mereka dibunuh oleh Ye Siwen setelah 3 atau 2? Tidak perlu banyak usaha sama sekali, dan kemudian, Ye Siwen mencari ingatan mereka, dan langsung tahu struktur seluruh kelompok istana, dan di mana hiu biadab melemparkan harta. Ye Siwen menabrak jalan, pertama-tama melihat tripod tungku raksasa, di ruang alkimia. Ini sebenarnya tungku alkimia instrumental terbaik, hei, hal semacam ini, bahkan master legendaris tidak semua orang bisa memilikinya. Tiba-tiba Ye Mo berkata, di antara seni bela diri, selain penyuling, tingkat alkimia juga merupakan salah satu faktor yang lebih penting untuk mengukur tingkat seni bela diri, tetapi yang terbaik dari sekte yang diketahui Ye Siwen adalah tungku alkimia tingkat roh kelas atas, secara alami tidak bisa dibandingkan dengan tingkat semangat elit tungku alkimia ini. Apa pentingnya jamu untuk seorang pejuang? Ye Siwen juga tahu dengan jelas,
meskipun dikatakan bahwa budidaya umum Ye Xiwen secara langsung bertumpuk dengan Lingxi. Untuk sebagian besar obat-obatannya, itu adalah semacam elemen nyata tambahan, atau budidaya penyembuhan yang sebenarnya. Ye Xiwen hampir dibudidayakan dengan sejumlah besar batu spiritual. Banyak aura ditanamkan ke ruang misterius di dalam tubuh Ye Xiwen. Kemudian kerajaan mulai naik dan kemudian perbaikan untuk mengikuti. Naik, tapi ini adalah model Ye Xiwen. Model rata-rata orang tidak akan dibudidayakan dengan banyak Lingxi. Efisiensi ini seringkali rendah. Meskipun jauh lebih cepat daripada penyerapan aura antara langit dan bumi, itu untuk para jenius elit ini. Masih lebih buruk, mereka sering memilih untuk mengganti Lingxi dengan ramuan obat untuk budidaya. Ye Xiwen tidak belajar alkimia sebelumnya, tapi ini tidak mencegah Ye Xiwen menerima tungku dan ini. Dia tidak akan, tetapi Ye Mo harus bisa mempelajarinya. Bukan hal yang aneh untuk mempelajari hal ini nanti. Ada semua jenis tato di tubuh tungku dan tungku. Tato adalah semua jenis arai hukum, termasuk pembakaran dari 3 api, dan begitu banyak dari arai disertakan. Jika Anda mempelajari alkimia, Ye Xiwen dapat menjual banyak ramuan obat dengan imbalan Lingxi. Pada saat itu, Ye Xiwen memiliki sumber batu spiritual yang stabil, sehingga tidak perlu bergantung pada Xing tidak langsung. Meringankan kekurangan Lingxi. Dan sejumlah besar ramuan obat juga dapat digunakan oleh murid-murid Paviliun Qiangge, memungkinkan mereka untuk membuat kemajuan pesat dalam waktu singkat. Haha, memiliki tungku alkimia ini, Ye Xiwen, kamu tidak akan kekurangan semua jenis batu spiritual di masa depan. Aku hanya memiliki banyak teknik alkimia unggul. Dengan tungku alkimia tingkat roh yang sangat baik ini, tepat pada waktunya berlatih. Ye Mo berkata dengan gembira. Tianyuan mirrornya juga dapat mengandalkan melahap sejumlah besar ramuan obat untuk memulihkan kekuatannya. Tentu saja, Lingxi juga mungkin, tetapi meskipun Ye Xiwen tidak mengatakannya, dia juga melihatnya. Ye Xiwen mengkonsumsi sejumlah besar roh setiap kali dia menerobos. Ye Xiwen dapat menerobos ke dunia saat ini dalam periode waktu yang singkat ini, dan harus dikaitkan dengan ini. Dia juga dapat menebak bahwa Ye Xiwen harus memiliki rahasia lain di tubuhnya, bahkan sebelum Tianyuan Jing tidak mengenal Tuhan dan ini seharusnya itu juga memiliki hubungan. Namun, dia sangat pintar, dan dia tahu betul bahwa dia seharusnya tidak bertanya apakah dia seharusnya tidak bertanya. Ye Xiwen berpikir bahwa dia dapat memberitahunya secara alami dan akan memberitahunya. Namun, karena kultivasi Ye Xiwen sendiri membutuhkan banyak energi, dan kecepatan batu besar ditelan ke dalamnya, efisiensi ini mungkin lebih besar daripada Tianyuan, dan dia tidak bisa membukanya. Tapi sekarang berbeda. Dengan tungku alkimia ini, banyak metode alkimia dapat diserahkan kepada Ye Xiwen, termasuk apa yang ada dalam hidup dan dalam kombinasi dengan dan. Tidak layak disebutkan sama sekali. Dia masih memiliki banyak hal, dan fang semacam itu dapat dimurnikan selama bahan bakunya memadai. Dalam hal ini, cermin Tianyuannya dapat pulih dengan kecepatan lebih cepat. Ketika saya memikirkannya, Ye Modun bersemangat. Sikat cermin Tianyuan terbang keluar dan menempatkan ruang alkimia dan ruang alkimia ini. Semua jenis tanaman obat dan sejenisnya disapu ke Tianyuan Mirror oleh Tianyuan Mirror. Di antara cermin Tianyuan, ada juga ruang yang sangat besar. Dikatakan bahwa ketika berada di puncaknya, ia bisa menjadi dunia, dan Ye Mo adalah penguasa dunia. Meskipun tidak sebagus sekarang, itu jauh lebih besar dari cincin ruang angkasa Ye Xiwen. Ye Xiwen kini telah memasukkan semua hal di cincin ruang ke dalam cermin Tianyuan. Selain ruang alkimia ini, ada berbagai harta yang telah dijarah oleh Ye Xiwen. Apa itu roh-roh palsu, roh-roh rendah, dan sejenisnya, mereka telah menemukan tumpukan-tumpukan. Untuk Ye Xiwen, roh-roh rendah ini masih berguna, tetapi tidak terlalu berguna, tetapi dapat digunakan untuk mengembangkan kekuatan 1000 pengadilan. Ini adalah pilihan yang baik. Ada juga hasil panen dari berbagai batu spiritual.
Pengumpulan batu yang lebih rendah dan batu tengah dihitung dengan ratusan ribu keping. Bahkan sekarang, batu yang paling menuntut Ye Xiwen memiliki 20.000 keping. Ini adalah hiu, 13 pencuri terus berlanjut selama bertahun-tahun, dan sekarang semua jatuh ke tangan Ye Xiwen. Ketika Luo Yifan datang dan melihat bahwa ini adalah masalahnya, saya takut bahwa saya akan marah padanya. Suara gemuruh di luar semakin kuat, dan kemudian secara bertahap menjadi kurang. Ye Xiwen tahu bahwa itu seharusnya sudah hampir berakhir. Ye Xiwen dengan cepat menyergap ke samping, mengembuskan napas, menunggu dengan tenang. Boom! Suara keras yang sangat keras, seluruh istana tiba-tiba runtuh, sebuah bayangan menabrak istana, jatuh dari langit. Hiu gagah ditambahkan oleh Streamer, dan tulang belakang lehernya langsung rusak, asupan udara kurang berventilasi, dan mustahil untuk hidup tanpa melihatnya. Segera setelah Luo Yifan dan yang lainnya terbang langsung ke udara, Si Tu Feng yang memimpin kepala. Haha, aku akhirnya membunuh hiu gila ini. Sekarang harta dari hiu ini adalah milik kita. Seorang murid berteriak bahagia. Cari memori hiu ini. Harta karun tempat dia dikubur, semuanya dicari. Si Tu Feng itu juga wajah Hen E berkata. Namun, dia tidak menunggunya untuk terus mengatakan bahwa tiba-tiba bayangan hitam langsung berubah menjadi kipas Streamer dan langsung dimasukkan ke Si Tu Feng. Zizi, tubuh Si Tu Feng benar-benar terkikis dan terkikis. Itu hanya sesaat jeda, dan kepala yang tajam itu langsung melekat pada tubuh situ. Ah! Si Tu Feng menjerit, dan racun itu menyapu tubuhnya sepanjang waktu. Wajahnya langsung disetrika. Perasaan pusing, hampir pingsan. Ada musuh. Si Tu Feng hanya punya waktu untuk berteriak begitu keras, hanya untuk melihat dengan jelas, dimasukkan ke dalam tubuh sebenarnya adalah bendera yang sangat aneh. Suaranya turun begitu saja, tetapi ketika dia melihat spanduk itu, dia segera melepaskan banyak gas beracun. Gas beracun ini langsung memenuhi alun-alun 100 meter, dan beberapa murid yang dekat dengan dunia bawaan Tian Feng Tang langsung gas beracun terkorosi menjadi tumpukan tulang putih. Sing beracun ini sangat ganas. Bahkan Luo Yifan dan Su Yihan langsung diracun, tetapi kecepatan reaksi mereka jauh lebih cepat daripada pikiran bawaan, dan keterampilannya jauh lebih kuat. Racun yang menyebar ini tidak membuatnya seperti, "Berikan padaku." Luo Yifan berteriak, dan elemen asli dari seluruh tubuh mulai bergerak. Pakaian itu sepertinya dipenuhi udara, dan kemudian gelombang mengerikan yang membara, saat-saat beracun ini dalam sekejap. Itu terpesona. Siapa berani menyerang kita? Luo Yifan berteriak dengan marah. Mereka berencana untuk menyergap orang lain di sini, tetapi tidak berharap bahwa mereka disergap. Perasaan ini hanya tertekan. Pergilah ke neraka untuk memikirkannya. Ye Xiwen menjerit, dan pisau dari ribuan pisau begitu pekat sehingga seperti gerimis, dan jatuh langsung ke arah Luo Yifan. Apa, Ye Xiwen, sebenarnya kamu? Luo Yifan tidak berpikir bahwa orang yang datang untuk menyergapnya, sebenarnya Ye Xiwen. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin Ye Xiwen menyergapnya di sini? Luo Yifan, andalkan saja dirimu, tetapi juga ingin menghitungku. Ye Xiwen mencibir dan meremehkan. Yinmu, aku sudah menembus. Bunuh, Luo Yifan berteriak. Pedang seperti kebangkitan bintang-bintang, menyapa pisaunya. Boom.